Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pelatihan Google Classroom dasar 1. Pada video ketiga ini kita akan membahas soal pilihan ganda, jawaban singkat dan uraian. Mari kita kunjungi kelas kita yang kita buat kemarin. Nah, ini contoh kelas. Kita masih bekerja berbasis Drive, jadi kita belum kelola ini. Kita buat dulu soal dari Google Drive. Dari front page kelas kita klik tugas kelas. Di sana ada dua icon, kita klik folder Drive kelas. Nah, langsung kita menuju ke bagian dalam nih, bagian dalam yaitu Google Drive. Kemarin kita sudah membuat beberapa folder sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kebutuhan kelas kita. Maka pada hari ini kita buat satu soal, misalnya di tema 8 kita taruh di soal online, klik kanan untuk memulai Google Form, klik lainnya ada Google Formulir, atau dari baru lainnya Google Formulir. Kita klik buat dan bagikan. Nah, seperti ini. Kita kasih judulnya contoh soal gitu ya. Soalnya macam-macam nih yang kita coba ya. Ini terus biasanya ada petunjuk umum, ini biasanya berisi ketentuan-ketentuan umum dalam mengerjakan soal. Kita lewatkan saja. Terus biasanya bagian pertama adalah identitas, yaitu identitas peserta. Kita tanyakan dulu namanya siapa, jawabannya dengan jawaban singkat ya. Ini kalau harus diisi, wajib diisinya diaktifkan. Terus kita tambah satu lagi, kita klik yang tanda plus sebelah kanan. Ini kelas, misalnya kelas 6 atau kelas 5, ada 3 kelas misalnya. 3 kelas kita buat dengan sistem drop down, misalnya 5A, 5B, 5C ya, wajib diisi, wajib ya. Ini dulu dua bagian sesi depan soal ya, identitas. Kita coba kita lihat, kita klik preview atau pratinjo dengan icon gambar mata. Nah, seperti ini. Yang merah wajib diisi. Kalau kita nggak diisi, kita klik nggak mau dia. Kita tulis misalnya Muji Ono, itu kelasnya misalnya 5B. Kita klik, oh langsung selesai dikirim nih ya. iya. Responnya sudah ada 1 ya. Kita tutup dulu, kita hapus semua tanggapan. Oke, pertanyaan bagian depan soal sudah. Sekarang kita bagian soal. Bagian soal pertama biasanya pilihan ganda. Kita masukin satu sesi lagi di bawah ini dengan cara mengklik tambahkan bagian atau sesi ya, bagian ya kalau di bahasa Indonesianya. Misalnya ini pilihan ganda.
di sini petunjuknya bagaimana cara mengisi pilihan ganda, misalnya klik lingkaran dan seterusnya gitu ya. Baru kita masuk ke soal, kita tambahkan pertanyaan. Pilihan ganda, nah seperti soal biasa kita ngetik manual, misalnya IPS misalnya Indonesia terletak di benua titiknya 4, misalnya A Asia, B Australia, C Eropa, D Afrika, misalnya gitu. Wajib diisi, nah, dicentang, diaktifin, udah. Nah sekarang bagaimana mengisi kunci jawaban? Nah untuk kunci jawaban, soal ini belum aktif sebagai soal nih, maka diaktifkan dulu, yaitu dengan cara mengklik di sini setelan atau setting. Di sini letaknya. Tuh. Jadikan ini sebagai kuis. Nah, kita simpan. Di bawahnya langsung ada kunci jawaban. Taruh sini ya. Jawabannya misalnya A. Nggak boleh 2, 1 aja. Terus skornya berapa? Misalnya skornya 10. Selesai, klik. Gitu kan ya. Jadi selesai soal nih. Kita coba dulu. Namanya A, kelasnya 5A. Berikutnya tuh lembar soal. Gitu ya. Nah, kita tutup dulu. Bagaimana soal matematika? Nah, soal matematika yang ada seperti derajat, akar. Nah, di Google Form ini tidak ada untuk mengedit itu, maka kita harus main akal gitu ya. Misalnya ada soal seperti itu, kita cari matematika. Kita udah siapkan soal matematika. Nah, ini matematika tahun lalu nih. Ya, misalnya ini nih. Misalnya seperti ini ada derajat. Nah, kalau soal seperti ini kita nggak usah mengetik lagi, tapi kita potong saja, kita jadikan JPEG atau image ya. Kita cari snapping tool, new, nomornya nggak usah, langsung tarik isi set. Ya, save as, kita taruh di picture saja, foldernya latihan, soal nomor 2 misalnya tadi ya. Iya, kita kembali lagi ke soal, kita tambahkan, ini soal 1 sudah, kita tambahkan masih pilihan ganda. Nomor 2 karena gambar, nah kita klik ini, ada fasilitas untuk ngambil gambar, nyisipin gambar. Gambarnya ada di komputer, berarti unggah, dicari dulu. Nah, naruhnya tadi di picture, letaknya di latihan, soal nomor 2. Jadi tuh, iya. Nah, kita opsinya tinggal A saja, A, B, C, dan D. Kita kasih kunci jawabannya.
derajat, malam hari turun -2, jadi 6 derajat. Jawabannya B ya. Iya, gitu, selesai. Tuh, mudah kan? Bagaimana kalau gambar-gambar ya? Ini ada matematika lagi, kita coba lagi ya. Misalnya kita tambahkan dulu, kita sisipkan, unggah. Waduh, kita tadi di sini naruhnya yang pertama ya, di workshop. Image bukan soal ini. Iya, ini kita kecilin bisa tuh gitu ya. Perintahnya di atas nomor 3. Ini pengumpulan data ini. Ini contoh soal tentang buah kesukaan. Buah kesukaan, pertanyaannya data buah kesukaan. Ini salah. Kesukaan siswa kelas 5 diperoleh data sebagai berikut. Nah, pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya jawaban singkat, kita option, nah gitu ya. Nah, dari sini kita bikin misalnya buah apel sebanyak gitu ya. Yang kurang pas ya kayaknya ya. Tunggu pertanyaannya. Ya boleh deh. Yang suka apel, di atas ya, di atas sini aja ya. Berapa yang suka apel? Berapa orang yang suka apel gitu ya? Berapa orang? Berapa siswa yang suka apel? Berarti sih jawabannya A. Tunggu supaya apinya nongol langsung, gimana nih? A. Oh, nggak bisa ya, kita manual. C D. Nah misalnya ya, ini kalau ini boleh berurutan ini. Di situ ada 4, kita mulai dari 3 misalnya. 3, ini 4, ini soal paling mudah ini ya, nggak apa-apa buat contoh. 5, 6, nah, begitu ya. Jawabannya 1, 2, 3, 4 ini ya, B. Nah, begitu soal cerita, soal pilihan ganda. Caranya seperti itu. Nah, terus anggap aja sudah ya, cukup ya, 3 saja. 1, 2, 3. Sekarang soal jawaban singkat. Jawaban singkat kita kasih bagian lagi, tambahkan bagian. Ini jawaban singkat. Satu saja ya, kita buat satu saja. Misalnya apa nih?
Ibu kota paling gampang nih ya, nomor 1. Apa dilanjut? Nomor berikutnya, nomor 4 berarti ya. 4. Ibu kota Indonesia adalah Nah, ini jadi jawaban singkat. Kunci jawabannya, nah, bagaimana caranya? Mungkin anak menjawabnya, ini ada nih tambahan masukan, atau di sini ya jawabannya ya. Kalau ini saran, nanti kalau mengerjakan soal ada saran nongol ya di sini. Tapi di sini misalnya anak menjawab Jakarta J-nya besar tuh, atau nulisnya Jakarta kecil nih, Jakarta tuh. Selain ini salah, nah, kita ditandai semua jawaban tidak benar lainnya, berarti begitu ya. Selain itu berarti salah. Skornya misalnya tadi 10 ya, kita kasih 20, ini 20, jadi sudah 50 nih skornya, selesai. Nah, kita tes aja nih, kita kerjakan dulu ya. Namanya A, kelasnya 5C, C nya kecil, ntar kita rubah. Berikutnya, benua terletak di Asia. Ini jawabannya itu. Ini jawabannya berikutnya. Nah, kita jawab nih, Jakarta kecil. Kirim. Ya, skor. Betul. Kita lagi ya. Sekarang yang B, namanya B. Kita yang isiannya kita salahin. Namanya Bento, kelasnya 5B. Berikutnya, terletak di, salahin aja, Australia. Ini berikutnya, Indonesia, ibu kota Indonesia adalah Kartanegara, ibu kota baru. Kartanegara, kirim. Lihat skor. Skornya ini belum ada ya, kok belum nongol ya? Salah, betul, dan belum dikasih skor ini ya. Betul, salah. Tuh, jawabannya benar, Jakarta gitu ya. Kita lihat nih, kok skornya belum ada nih, kita cek dulu ya. Cek dulu. Ini skor 10. Oh, ini belum nih, belum dikasih skor. 10 juga. Dikasih skor 10. Selesai. Ini kita kasih skor 20. Kita tes lagi. Ini yang sudah menjawab 2 nih ya. Kita sekarang C, namanya C, kelasnya 5A. Berikutnya, kita jawab betul semua nih ya. Nah, tuh biar skornya kelihatan. Jawabannya Jakarta. Lihat skor. Iya, 50 dari 50, 100 gitu ya. Terus bagaimana cara melihat keseluruhan? Nah,
nih ya, kita lihat respon kita buat dulu file Excelnya untuk nilai. Buat. Nah, ini rekapan, kita lihat dulu sini ya. Di sini, nah nih, dari kelas 5A mengerjakannya 33% di kelasnya ya. Jawaban dari 3 anak yang menjawab 2 betul, 1 anak salah, gitu ya. Ini dari 3-3-nya betul semua. Ini betul semua. Nah, ini variasi nih. Ini 1, ini 2. Berarti 1 salah, 2 betul. Kita lihat perorangannya nih. Nah, si A 0. Karena belum di skor tadi ya. 0 poin dari 0. Yang B, nah ini nih. Oh, ini maaf Pak. Kita lihat yang di bawahnya. Soalnya yang identitas nggak dinilai. 30 dari 30. Loh, kenapa? Ya karena kita skor maksimalnya nggak dimasukkan gitu ya. Nomor 2, 20 dari 30. Ini itu ya. Jadi soalnya per item ada. Terus rekapan di sini. Cara tadi membuat rekapan, diklik tanda sheet ini ya. Nah, tuh keterangan seperti itu, ini nilainya. Cukup jelas ya untuk soal pilihan ganda. Sekarang kita coba soal IC. Nah, soal IC ini harus manual gitu artinya. Soalnya per poinnya juga harus. Nah, kita coba dulu deh ya. Nah, berikutnya ini uraian singkat. Ini perintahnya, kita satu saja. Tadi soal nomor 4, sekarang nomor 5. Yang dimaksud negara agraris adalah gitu. Nah, kalau jawaban singkat kita pakai paragraf. Teks panjang harus diisi ya. Ini tadi juga harus diisi, lupa. Nah, ini juga harus diisi. Banyak yang terlewat ya. Ya, terus jawaban singkat. Kunci jawabannya. Nah, ini tambahan masukan, nggak ada seperti yang tadi ya. Edit ya, kita pasti skornya 50. Nah, ini manual, harus manual. Kalau kita tambahkan tambahan masukan, bukan tambahan untuk ngoreksi. Jadi tambahan referensi, misalnya kalau salah kita kasih referensi. Selesai. Wajib diisi. Nah, jadi total skornya 100 nih, ada di sini total skor. Pilihan ganda 10-10, isi jawaban singkat 20, uraian. Kita coba sekarang siswa D ya, kita coba ya. Siswa DD namanya kelas A. Berikutnya dia jawab nih. Kita jawab betul.
Berikutnya ibu kota Jakarta, atau kita kurangin satu huruf aja gitu, betul apa salah gitu ya. Berikutnya ini uraian singkat. Agraris negara, agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya misalnya bercocok tanam gitu ya, bercocok tanam. Terserah Bapak Ibu nilainya berapa ntar ini, kita kirim, lihat skornya, betul. Jakarta salah ya. Nah ini masih ini. Nah kita koreksi dulu gitu, bagi Bapak Ibu harus dikoreksi dulu. Nah kita lihat sini, kembali lagi ya, situ respon. Nah, yang tadi yang keempat ya, kita lihat. Nah ini salah, nggak bisa dibetulin ini. Nah ini sekarang, ini kalau menurut Ibu betul ya kita kasih skor nih. Oh jawabannya misalnya kurang sempurna 40 saja misalnya, simpan tuh begitu. Nah ini 40. Kalau 50 simpan, sempurna, tidak merah. Nah begitu ya. Jadi nilainya 80 dari 100. Demikian membuat soal singkat, yang penting dapat digunakan di sehari-hari. Untuk detailnya pada season berikutnya ya, bagaimana fasilitas-fasilitas yang belum kita pakai, nanti di gelombang berikutnya atau di sesi berikutnya kita lihat saja nanti. Dan soal udah jadi. Nah ini file ini kita hilangkan dulu yang responnya ini. Caranya kita klik yang titik-titik ini, hapus semua tanggapan, selesai gitu ya. Terus bagaimana yang terjadi di drive kita refresh. Nah ada dua file, ini Google Formnya, ini daftar nilai anak-anak. Dua-duanya berpasangan, jangan sampai hilang ya. Udah selesai membuat soalnya, contoh soal udah selesai. Udah. Sekarang kita tampilkan di depan kelas. Kita masuk ke kelas lagi. Kita buka. Sorry. Kita tutup dulu. Tutup. Kita jadi si kancil. Buka kelasnya. Ini ada forum, ada tugas kelas, belum diapa-apain, ini anggota dan nilai. Nih sekarang kita perhatikan tugas kelas kita, misalnya kita bagi, terserah Bapak Ibu mau dibagi per tema atau dibagi per pertemuan atau dibagi per mata pelajaran boleh. Misalnya kita tema saja ya. Tema itu artinya topik. Nah, misalnya matematika itu topik. Tema 1, tema 2 juga itu di klasifikasi besar itu topik.
Kita coba klik topik, namanya topiknya misalnya tema 8, tema 8, tambahkan. Nah ini, terus kita buat lagi soal tadi untuk mengelingkan. Nah ini sini ada beberapa nih ya, ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi, ada gunakan kembali postingan. Secara singkat, tugas di sini dimaksud tugas yang berisi tidak hanya soal. Kemungkinan ada yang lain, mungkin membaca atau membuat rangkuman dan sebagainya. Tapi kalau tugas kuis langsung soal. Nah, kalau pertanyaan itu buat diskusi. Nah, kita melemparkan suatu masalah pada anak-anak menanggapi diskusi. Materi adalah materi yang diperlukan dalam topik. Misalnya tema 8 perlu buku elektronik, kita pakai ini. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Sekarang kita linkkan dulu soal yang tadi dengan tugas. Ya, judulnya contoh soal. Contoh. Nah, ini terserah Bapak Ibu sesuai dengan mata pelajaran, sesuai dengan soal yang dibuat ya. Contoh soal. Terus di sini petunjuk biasanya disamakan dengan yang ada di depan ini. Bisa copy paste aja kalau ada ya, nanti terus tambahkan filenya tadi. File tadi adalah di Google Drive. Boleh ngeklik langsung sini atau ngeklik file. Biasanya saya ngeklik file, linknya file. Di sini terbaru ada upload. Kita di drive saya. Kita buka. Tunggu, saya ulangi lagi. Nah, ini file, drive. Kita masuk ke drive ini, classroom. Di dalam classroom ada kelas kita, contoh kelas. Di dalamnya ada, tadi kita taruh di mana? Tema 8 ya. Tema 8, soal online, contoh soal. Nah, ini harus tahu letaknya nih. Jadi kalau bekerja harus tahu letak atau lokasi dari soal yang kita buat. Dan jangan salah ngeklik ya. Yang ini Google Sheet, ini Google Form. Soal bentuknya Google Form. Kita tambahkan. Nah, seperti ini. Terus untuk siapa nih? Karena kelas kita cuma satu ini, jadi contoh kelas saja. Di sini untuk semua kelas, untuk semua siswa. Kebetulan siswanya belum ada. Jumlah poinnya 100 tadi ya, skor paling tinggi 100. Nah, waktu, tenggat waktu, ada batas waktunya nggak mengerjakannya? Kalau tidak ya jangan dikutik-kutik. Kalau dibatasi misalnya 2 hari atau 1 jam, bisa disetting di sini ya. Nah, misalnya sekarang tanggal 14, jamnya jam berapa gitu ya, atau 2 hari. Sekarang 14, selesai paling lambat tanggal 16 misalnya. Nah, boleh ya. Tapi untuk kali ini kita kosongkan saja. Topik tema 8. Nah, rubik nanti belakangan ya, kita bahas belakangan. Dijadwalkan. Kalau tampilnya di classroom nanti terjadwal, pakai jadwalkan, atau langsung dipublish, anak-anak langsung bisa lihat, ini langsung ditugaskan. Kalau ragu-ragu, simpan di draft gitu ya. Nah, kita coba jadwal aja. Misalnya buat hari Selasa, jamnya jam 9 misalnya. Nah, nanti jam 9 tanggal 14 April soal ini baru nongol, jadwalkan ya. Nah, masih abu-abu karena belum aktif.
anak-anak belum bisa lihat. Nah, begitu cara membuat soal dan cara menampilkan di Google Classroom. Ini ada satu siswa nih supaya bisa melihat ya. Nah, untuk season kali ini cukup sekian. Kalau ada yang nggak jelas silakan bertanya di bagian bawah materi ini, nanti pasti ada itu ya, ada tanya jawab itu, boleh tanya di bawah ini atau tanya di forum, langsung diketik di sini di kelasnya masing-masing ya. Langsung ditulis saja permasalahannya apa, nah, kita diskusi di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.